لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Pergi haji ke kota Mekah, di Masjidil Haram orang mengaji, kalimat talbiyah bertalu-talu. Ketemu lagi Bapak Ibu jamaah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada pertemuan yang pertama lalu kita telah membahas selintas tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita menunaikan ibadah haji. Pada pertemuan yang kedua ini Bapak dan Ibu, kita akan mencoba membahas tentang syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di dalam melaksanakan sebuah ibadah selalu ada 3 hal. Ya. Seperti di dalam haji ini disebut dengan syarat haji. Yang kedua adalah rukun haji. Dan yang ketiga adalah wajib haji. Pada pertemuan ini kita khusus membahas tentang syarat-syarat menunaikan ibadah haji dan juga syarat menunaikan ibadah umrah. Apa itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Artinya ibadah haji ini hanyalah kewajiban para pemeluk agama Islam atau orang-orang Islam, atau disebut juga dengan kaum muslimin. Itu dia. Setiap tahun Bapak dan Ibu, jutaan manusia, orang-orang Islam sedunia berbondong-bondong menuju Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Itu yang pertama, Islam. Kemudian yang kedua, syarat untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ini adalah balik, sudah sampai usia diberi beban untuk menunaikan perintah Allah dan diberi beban untuk menghindarkan apa yang Allah larang. Dalam bahasa fikih disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang diberi beban. Hukum wajib untuk menunaikan ibadah haji itu adalah kepada orang-orang yang baligh. Kepada anak-anak yang belum baligh, artinya belum diberi hukum wajib menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, syarat untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah ini adalah aqil, berakal, waras, bisa membedakan antara yang benar dengan tidak benar, bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat, berakal, waras. Orang gila, orang yang punya penyakit kejiwaan, itu tidak dibebani dengan kewajiban menunaikan ibadah haji. Hanya orang berakal. Kenapa? Karena dikatakan di dalam agama kita, ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu bagi orang berakal. Tidak ada kewajiban dalam agama bagi orang yang tidak berakal. Kemudian yang keempat, kewajiban menunaikan ibadah haji ini adalah bagi orang-orang yang merdeka, ya, bukan budak. Namun sekarang dalam
dalam kemajuan zaman sesuai dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, agama Islam yang kita cintai ini, bahwa Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, artinya juga membawa kehidupan persamaan hak antar sesama manusia. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbudakan. Datangnya agama Islam secara perlahan adalah juga untuk menghapus adanya perbudakan. Sehingga dikatakan di dalam Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita, yang meletakkan kita lebih mulia dari manusia-manusia lainnya hanyalah ketakwaan. Jadi tidak ada budak itu di dalam agama. Kemudian terakhir yang kelima, syarat untuk menunaikan ibadah haji itu adalah istita'ah, kesanggupan. Ali Imran ayat 97 juga mengatakan itu. Liman istata'a ilaihi sabila. Haji itu adalah bagi hamba-hamba Allah yang memiliki istita'ah untuk menunaikannya. Baik dari sisi fisik sehat jasmaninya, dari sisi rohaninya juga sehat, dari sisi ekonominya mampu untuk melaksanakan perjalanan diiringi dengan biayanya untuk ke Mekah itu menunaikan ibadah haji, dan juga dari sisi kesehatannya sehat lahir dan batin, sehingga dia bisa menunaikan semua rukun haji dan semua wajib haji. Bisa menunaikan semuanya itu, insya Allah bisa juga memperoleh haji yang mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu tak ada balasannya kecuali surga. Demikian Bapak dan Ibu, pertemuan kita yang kedua ini semoga bermanfaat. Terkhusus kajian kita adalah syarat untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi kita di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.